seorang bapak tergopok-gopok membawa anaknya yang sudah tidak berdaya di atas kasur troli rumah sakit. Dia menuju UGD. Namanya orang tua kita pasti akan begitu berusaha. Saya ingat kata Yayasan itu bilang, kalau udah jadi orang tua, apa yang menjadi tujuannya adalah kebahagiaan dari anaknya. Anaknya tergolong lemas karena harus melakukan sebuah tindakan operasi. Akhirnya dia menghadap kepada front office. Ini nyambung sekolah juga kayak gitu sebenarnya. Front office-nya untuk meminta pelayanan segera kepada anaknya. Karena sudah di beberapa rumah sakit ditolak anaknya ini. Karena berhubungan dengan penyakit dalam jantung. Padahal masih muda. Suster mengatakan bahwa ya nanti kami hubungi dokternya, kebetulan di rumah sakit itu memang rumah sakit yang paling lengkap dari rumah sakit yang ada di daerah tersebut. Ada satu dokter ahli jantung yang paling terkenal. Nah kebetulan hari itu dokternya belum datang, pasien bersama bapaknya ini minta suster untuk dijadwalkan. Nah itu kepanikan bapak tersebut dilayani oleh suster itu dengan baik hati. Dia siapa? Kami siap membantu. Dia panggil para perawat jaga tuh yang koas ya, langsung dibawa ke ruang UGD. Di situ langsung diberikan tindakan awal, minimal memberikan pelayanan agar si bapak tidak panik lagi. 2 menit kemudian bapak itu bertanya lagi, suster, jam berapa anak saya akan dioperasi? Suster menjawab, Pak, nanti pukul 9, berarti udah baru jam 7 kayaknya. Jam 9 Pak, gitu. Karena dokter ada keperluan lain. Anak bapak saat itu sudah ditangani sama bagian UGD. Tapi menamai orang tua tenang atau tidak? Tidak pernah tenang. Dia pulang-pulang, dia tunggu, dia lihat jam detik dengan detik, dia tungguin gitu. Dia tunggu terus, setengah jam dia balik lagi. Tapi dia melihat suster itu sedang menelpon. Apa kata suster itu? Baik dokter, kami tunggu dokter, gitu aja. Penasaran kan bapak itu, dideketin. Suster gimana? Dokter sudah jalan loh. Apa kata suster itu? Baik Pak, dokter sudah dalam perjalanan. Padahal nggak tahu di balik telepon itu apa yang terjadi. Bapak itu udah, alhamdulillah anakku sedang ditangani. Akhirnya dia balik lagi kepada anaknya. Anaknya udah nggak respon apa-apa, karena udah diinfus, udah diberikan obat pengurangan nyeri katanya gitu. Dia lemas, anaknya udah penuh kekhawatiran. Dia cuma bilang kepada anaknya, sebentar lagi akan ada dokter datang ya. Padahal anak udah nggak respon apa. Setengah jam lagi, maka jam 8.30 balik lagi dia menuju suster. Suster, ini udah jam berapa? Nyawa anak saya bagaimana? Nyawa anak saya bagaimana, suster? Jadi orang tua buat anaknya dia akan mendobrak tuh aturan sebenarnya. Apa jawaban susternya? Baik Pak, dokternya sedang dalam perjalanan. Sebentar ya Pak, ditelepon lagi sama susternya. Tapi nadanya udah nggak diangkat, cuma berdering aja. Pak, sepertinya dokter sedang dalam perjalanan. Baik, saya tunggu. Udah mulai naik emosinya. Nggak profesional. Tapi susternya dengan tenang, ya Pak, mohon maaf Pak, mungkin di jalan macet atau mungkin ada yang lebih penting. Nyawa anak saya lebih penting dari segalanya. Nah, tuh. Nyawa anak saya lebih penting dari segalanya.
Kalau perlu, nah gitu, udah mulai ngomong begitu tuh, kayak sama nih dengan sekolah juga. Kalau udah begitu saya beli sekolah ini, pernah dibilang gitu ke saya jadi gara-gara anaknya nggak mau ikut pramuka itu pada dia yang kita paksa. Gua beli sekolah lu, sama itu. Tidak apa itu, saya beli rumah sakit ini, asal anak saya bisa sembuh. Baik Pak, susah dengan tenang. Coba dia menghilangkan kekhawatiran, ketakutan dia. Bapaknya mau darmahan terus. Karena udah mau jam 9, Pak, dokternya nggak datang juga. Di dalam ruang UGD banyak pasien juga yang ada di situ, sedang suara merintih, suara orang tua menangis, anaknya meninggal. Baik. Gimana Bapak itu nggak kalut ketika di sekitarnya auranya juga aura kematian? Kok nggak ada yang melakukan tindakan ini? Ini rumah sakit apa ini gitu? Akhirnya datang lagi dia, suster, biar saya bicara sama dokter itu. Sebentar ya Pak, saya hubungi kembali dulu lagi. Kata dokter, iya, saya sebentar lagi sampai, mohon bersabar. Udah dokter gitu aja, nggak ada kalimat apa dari dokter tersebut. Sebentar lagi saya sampai, bilang sama orang itu. Nah suster bilang, Pak, suster itu bahasanya bagus. Pak, mohon maaf, jalannya sedang macet. Sebentar lagi Bapak, dokternya akan sampai. Jam berapa ini? Gitu. Ada bilang jam 9. Tapi kenyataannya sudah molor. Kalau anak saya bisa ditahan, nah itu dia. Udah akhirnya dia nemuin anaknya lagi, tapi nggak ada yang dilakukan. Apa ya? Dia nggak ngerti mau ngapain terhadap anaknya. Mau dia tekan-tekan juga dia nggak ngerti. Ini kisah nyata sebenarnya. Mau dia lakukan apa dia nggak paham. Sementara badannya udah ditaruh berapa alat perekam jantung dan sebagainya. Tapi dia nggak ngerti cara membaca menganalisisnya. Tibalah waktu kemarahan dia yang luar biasa. Dia datangi lagi, dia berat mejanya. Wah, udah kemarahan udah memuncak demi nyawa anaknya. Bayangin itu. Susternya semakin grogi. Rumah sakit ini akan saya tutup kalau anak saya sampai meninggal dunia. Nah, itu. Apa yang dokter tersebut dia menenangkan. Baik Pak, dokternya sudah sebentar lagi sampai. Suster itu menelpon. Dokter dari mana? Terdengar suara isak tangis di dalam telepon tersebut. Iya, saya sebentar lagi datang. Gitu. Akhirnya datanglah dokter tersebut, orang tuanya udah panik, udah nangis. Dokter tersebut datang, dipanggillah si orang tua itu. Pak, dokter sudah datang. Dia udah males. Dia udah cepat suruh kemari, lakukan tindakan sama buat anak saya. Gitu. Diantar ke ruang bapak, kata dokter, bawa ke ruang bedah. Bapak itu ngomel-ngomel nih yang bapaknya pasien. Dokter macam apa anda katanya? Gak profesional, Anda nggak mikir ini nyawa anak ini, gitu. Anda nggak mikir nyawa anak ini akan hilang kalau Anda nggak kembali. Akhirnya udah dibawa, dokter udah, saya akan mau operasi anak bapak. Dibawa ke ruang operasi, masuk ruang yang nyala tuh hijau oranye itu, masuk dikunci, bapaknya nunggu di luar. Harap-harap cemas. Dokter melakukan operasi, tapi dokter aja berkuman ngomel ke bapaknya. Saya akan tuntut jika anak saya nanti meninggal. Gitu, tetap dia dengan kepanikan dan tidak merasa tidak puas. Akhirnya berapa jam kemudian dokter itu lampu itu menyala hijau. Dia mulai, bapak itu aduh, sudah selesai apa yang terjadi? Kok saya nggak dikabarin? Maksudnya nggak dipanggil kalau ada suatu. Dokter itu keluar dengan tenang, anak bapak selamat. Begitu. Tapi apa jawabannya? Kita udah nunggu lama. Anda udah keterlaluan. Lu bayangin. Jadi namanya konsumen dia bodoh amat. Udah kebangetan Anda jadi dokter.
Mungkin berapa menit lagi mati anak saya. Anda mau tanggung jawab? Apa jawaban dokter itu? Kematian rahasia Allah. Dia pergi. Dokter itu bilang sama suster, saya akan kembali lagi ke bagian tempat yang saya sedang ada acara gitu. Terus si bapak itu balik kepada misionis ke suster itu bilang, "Suster, gimana anak saya? Anak bapak sudah selamat. Anak bapak sudah ditangani oleh dokter ini. Dan anak bapak sekarang mau masuk ruang perawatan. Tapi saya akan tutup atas keterlambatan ini." Emang dokter itu di mana sih rumahnya? Emang dokter itu ngapain kok bisa lama di sini? Apa jawaban saudara tersebut? Pak, hari ini dokter itu akan memakamkan anaknya. Jadi ketika di telepon itu dia akan menguburkan anaknya, dan itu tertahan karena bapak memaksa untuk mengoperasi anak bapak. Terkulailah lemas bapak tersebut. Menangislah dia bawa dokter ini tadi. Masya Allah, Allah berikan malaikat sama dokter ini. Di saat dia akan menguburkan anaknya, dia hadir untuk menolong anak saya. Itu bayangin. Kata suster, ya Pak, itu rahasia Allah kematian kita. Apa sih yang harus kita ambil hikmahnya? Banyak banget. Mulai dari pelayanan, mulai dari komunikasi. Ini kisah nyata. Mulai dari bagaimana menanggapi sebuah masalah, terus dia menghilangkan kepanikan, profesional. Kalau kita mungkin, maaf ya misalnya saya, kamu Zakir, saya izinnya, istri saya minta diantar ke tempat kerja. Berani nggak Bang Zakir nonton? Berani. Saya izin sama semua Yayasan, Pak Haji, bahwa saya selalu, kalau keluar orang pun saya selalu izin. Karena saya takut banget terus sama Pak Haji, 5 menit keluar haram ya. Gitu. Padahal saya setiap gaji saya sisihkan terus, saya takut gitu. Kita kadang, teman-teman sekalian, hikmah yang banyak bisa diambil. Menolak saya sendiri sebenarnya. Profesionalitas kerja kita mengaca daripada kasus tadi jauh banget. Kalau 1 sampai 100 mungkin baru 15 kali ini. Bagaimana kita menghargai profesi kita? Ya kita memataskan diri. Pernah kita mengundang trainer, seorang dokter, dia bilang kayak gini, mau tahu Pak Deddy bilang sama guru-gurunya, ya apa coach, kalau masih izin mengajar tidak masuk karena urusan suami, anak, istri, dan keluarga, berhenti aja di guru, gitu. Terus Bu, nah, tugas mengajar ada kompensasinya nih, amanah, gitu. Sebaiknya masuk aja dulu. Makanya kalau Pak Deddy bilang ke teman-teman, masuk aja dulu itu biar menyelamatkan, biar kita bertunaikan dulu pekerjaan kita. Karena kan profesi orang macam-macam. Dari kisah tersebut, garda terdepan, nah, front office-nya, customer excellence service-nya itu ada di perawatan itu. Siapa tuh? Ya kan? Satpam kita, guru piket, wali kelas, manajemen, semuanya masuk di situ. Ketika ada saran, ada masukan, ada kritik apapun, jadilah seperti suster ini, dia menenangkan. Dia nggak ikut panik, nggak malah menyalahkan pimpinannya. Kita menganalogi dokter pimpinan dia gitu ya, susternya perempuan, nggak malah menyalahkan. Pak ini kemana Bu? Nggak ada. Auto capsek keluar mulu. Kata orang tua, capseknya keluar mulu. Kalau ditanya, misalnya guru wali kelasnya, guru kelas sama Muzakir, rajin banget tuh ya. Ditanya apa Muzakir, Kuning room lagi kemana tadi ya? Jadi nggak membackup.
nggak memberikan sebuah apa sih ya, border atau nggak memberikan antisipasi. Karena ketika dia menyampaikan suatu hal negatif itu general seluruh artinya. Satu kelas aja misalkan membuat sebuah crowded kepada orang tua, general seluruhnya. Jadi kasus tadi ketika komplainnya bertubi-tubi, naik level 1, 2, 3 sampai level 100, si front office-nya ini sudah tenang aja. Sebenarnya si dokternya juga kalau misalnya kayak itu nggak mau datang juga kali yang namanya anaknya mau kisah nyata. Anaknya mau dikuburin, dia harus mengoperasi, banyak kan ya? Dia harus mengoperasi orang lain, tapi anaknya mau dikuburin sampai ditahan dulu tuh, bayangin. Kalau kita coba, Pak Deddy, ini ada orang tua mau komplain, bentar dulu ya, Piran mau ke dokter dulu. Sebentar dulu, Uminya minta datang ke sekolah, begitu jawaban Pak Deddy kalau ada pilihan begitu. Tapi saat dokter ini, karena dia punya kuasa, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu menjadi sebuah image positif buat lembaganya. Ketika pelayanan pertama, jadi ketika ada orang bertanya misalkan, di sini bisa tunai atau cash gak bayarannya? Jawaban yang benar apa ya? Jawaban benar apa? Kita gini dulu, baik, ayah bunda bisa dibantu. Katanya gitu, kita menangan dulu, jangan dulu, poin dulu. Jadi perusahaan mana? No. Jadi ya bunda, terima kasih udah hadir ya. Mau kemana bunda? Mau jemputan? Oh iya, saya antar. Ini pakai jempol. Jangan. Mulutnya pakai jempol apa? Jangan mulut kan? Oh no. Enggak begitu. Jadi jangan ada kalimat pembunuh juga ya. Ada kursi juga. Ada magic word, ada killing word. Killing word itu misalnya ditanya sesuatu dia nggak tahu. Besok ke PDB buka ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Lu udah malah orang tua pasti dia nggak tahu. Saya ikut kegiatan online. Seminar ini penting. PPDB, kenapa PPDB sukses dan tidak? Ini penting. Ini nyambung sama cerita itu. Jadi ketika orang tua datang kepada front office panitia PPDB, teman-teman semua, kan kita semua panitia PPDB. Dia datang, katanya gini, semua hampir orang tua di survei itu bukan melihat fisik sekolah, tapi apa yang dilihat? Komunikasi panitia dengan dia. Makanya saya takjub ketika dulu ada siswa kita tuh tinggalnya di Cibubur, ada siswa kita tinggalnya di sana tuh di Meruyung, sonoan lagi, jauh lagi. Kalau guru jauh-jauh wajar, aspek kebutuhan kita. Tapi kalau siswa, pasti orang tua yang menentukan. Gak mungkin kan siswa anak kelas 1, aku mau sekolahnya di sini, nggak mungkin. Pasti orang tua yang nyaman. Makanya ketika front office sampai PDB itu di depan, dia menerima tamu, pertama apa? Senyum dulu. Jangan punya pandangan repek banget. Itu jilbabnya kayak hording sih. Ya Allah. Ini serem-serem kayak tablak meja ya. Jadi silakan mudah dulu kita berdiri, kita jangan ya bu ngapain daftar punya duit tuh. Nggak sekolah mahal. Di sini nggak ada kayak gitu. Jadi orang tua akan melihat dialog pertama dia dengan panitia PPDB jadi patokan awal dia memilih sekolah tersebut. Nih, yang pertama kayak gitu. Jadi bukan dia lihat, karena dia bertanya dulu sama PPDB, Bun, bagaimana kurikulum di sini? Alhamdulillah Bun, kami buat sekolah yang punya kekhasan. Jadi tanya tentang kurikulum nih, ada kurikulum keislaman oleh JSIP. Ada kurikulum bina, sekolah ini sekolah penggerak, kurikulum merdeka. Walaupun kan merdeka udah penjara lagi. Gitu.
Terus kami punya buatan lokal air bunda gitu. Jangan ini baca aja di browser bu, ya ilah. Masalah biaya itu kalau biaya mulu, kan aja ini hanya dulu. Begitu kita layanin aja maunya dia. Ya bunda silakan gitu, jangan. Duh orang miskin kayaknya ini. Yang ada masih aja. Kira-kira setelah ini karena ada orang-orang yang ingin mengetesnya lewat panitia PPDB gitu kan ya. Hampir semua orang tua, saya tidak mau juga school yang MJ Mujadir ya. Itu kelebihan siswa 200 orang, pendaftarnya kebanyakan. Ditanya apa? Ternyata ketingnya dari mulut ke mulut. Itu doang, masya Allah. Saya akan Mujadir. Jadi itu kita kesana dulu benar. Pada PDB-nya itu keren. Jadi dia itu katanya kalau menyebut orang tua tuh harum, wangi, bajunya itu kata yang warna cerah-cerah. Jangan baju yang warnanya. Jadi warnanya cerah-cerah. Jadi orang datang juga senyum, senang, senang. Wangi nih. Wangi, yang mau iler kalau lagi PDB, apalagi mau apa agak mandi, kelihatan banyak balon yang ngomong. Jadi casingnya kita itu dinilai sama orang tua. Kalau orang tua baru datang, PDB di mana ya? Ya, sahabat itu udah enak, silakan duduk, udah gitu. Karena ini saya mau rapat sama karyawan juga menggunakan tentang itu. Tapi kan panitia PDB itu kan harus semua guru Mujadir ya. Guru semuanya berarti apa yang kita sampaikan kena di hati orang tua murid. Ketika kita udah dapat 106, yang 4 tuh pindah, sekarang 10 sebelum Mujadir. 106 itu saya bilang udah luar biasa Mujadir. Tadinya target 100 aja sudah terlewati. Ini ada yang mau daftar lagi. Nanya, Pak Dedi boleh nggak usia segitu? Boleh, silakan. Usianya masih 5,6 tahun. Jadi begitu dulu, jangan bisa nggak dicil? Nggak bisa bu, ini mas kalau orang kaya. Anak saya ini bisa nggak ada kembar, misalnya dia nggak ada kebijakan ini. Anak saya kembar, dia kembar 3, bayang, udah waiting list. Ada kembar 3, bayang. Dia anak kepala puskesmas dulu juga, cucunya. Tadi ini anak saya 3 ya, 2 tahun depan anak saya masuk 3 di sini. 3 banyak amat bu. Iya saya tertarik banget tuh, bayangkan deh. Saya tertarik banget ketika ketemu anak di sana saling sama saya. Itu aja udah buat dia, aduh mau cucu saya kayak gini, 3 anaknya kembar. Apa ya? Gak repot-repot itu hamilnya sekali. Oh kayak bawa bintong. Jadi kata ibunya, saya minta ulung melakukan penilaian sekolah. Sekarang dia udah dioper ke daerah mana gitu, ke Bogor siapa. Namanya Bu Amna, kenapa Bu Amna ya? Cucu saya 3 Pak Dedi, waiting list ya, tahun depan saya mau daftar di sekolah Pak Dedi. Udah ada berarti makanya udah ada dokter. Akhirnya kata orang tua, kenapa bu di Mentol bukan banyak sekolah, ibu jauh? Enggak, saya udah kami tahu ulum. Itu anak-anak, kalau kita ajarin juga anak ya, itu anak-anak salim Pak Dedi. Salim dan mereka kok senang main, nah gini, mereka senang main ke ruang manajemen. Itu sampai ada gitu, nyaman banget sih anak-anak pada nempel-nempel di situ di bangku, ke ruang-ruang wakil kemana aja nyaman. Anak-anak sudah banyak, ya udah anak saya 3, kembar 3 mau diminta dulu. Jadi ternyata ada beberapa hal menjadi apa ya, memori-memori lama hadir kembali. Nah, pentingnya guru penampilannya oke. Nah kemarin ketika bagi rapot pengennya setiap hari begitu tuh Mujadir. Wangi, saya masuk kelasnya. Kenapa kalau tiap hari begini betah ini muridnya? Jangan pas ngambil rapot doang wanginya, kali.
Setiap hari harus laki cakep. Saya bilang cakep banget ini, lakinya girang dah pasti. Bapak dulu juga ada pakai baju daerah. Setiap hari tampilkan yang begitu keren banget. Ada yang pakai kebaya, pernikahan dia 10 tahun lalu. Ada yang masalah saya bilang, ini wangi-wangi banget, senang banget gitu saya tanya sama orang tua, aduh Pak Deddy senang banget gak sekarang ambil rapot itu beda, ya keren. Dapat juga cerita, tertawa teman-teman. Iya, Pak Bapak cerita, Pak Deddy kalau di tempat saya kenapa nggak bisa ya? Bilang Pak Deddy buru-burunya banyak muda-muda yang tua-tua, gitu Pak Deddy. Tuh ada yang observasi tuh sana langsung main lembut Pak Deddy ya. Wangi. Jadi kata Baju Bapak, saya kan kirim ke yayasan juga ya. Dia bilang di status saya juga dilihat. Ya Allah, Pak Deddy semuanya disuruh begitu. Pak Deddy semuanya suruh begitu apa semua unit? Andaikan. Jadi andaikan Pak Muzakir jadi yayasan, semuanya punya tema yang sama. Karena apa? Dia lihat videonya Bu Ani, tepuk tangan dong. Pak Widi yang senyumnya, Bu Ani apa yang terwek-wek. Keren banget Pak Widi, kata Pak Widi. Bisa tuh jawab begitu. Bisa tuh jawab, tapi kita jawab tuh begitu. Nah, suatu memang kalau kita bayangkan, aduh repot Pak, repot banget, macam-macam aja sih dia baca saya. Udah siap tenggelam, belum kena gempa ketutup udah agak. Kalau kita nggak mau berubah, kalau kita nggak mau gaskan, saya nyuruh jam berapa coba? Jam 3 sore hari Minggu, jam 3 sore sampai Isya, hari Rabu. Iya, hari Rabu jam 3 sore. Mau Jakir, Pak Dede, mau Jakir bawa istrinya, saya bantuin deh, saya nggak bisa istrinya dibawa. Gue itu kata buat istri beliau deh. Sampai bilang buat MU suami saya udah hidup dan mati. Iya, kalau saya mah, saya lagi lucu-lucu, saya mau balik jangan. Jadi saya minta beberapa orang untuk bikin dong, mau yang Pak Deddy saya bilang ke Pak, ini bawa masuk langsung di dalam surat, ini Pak Deddy yang keren nih, gaskan. Kalau nggak menggaskan nanti aduh tertinggal teman-teman deh. Saya udah dengar 5 tahun lalu itu Arido Pak Deddy sudah dapat begini, keren banget sih. Terus ya orang tua dijempol Pak Deddy nggak bisa ngobrol langsung nungguin, nggak bisa begitu karena anak harus menyampaikan dengan cara dia, jangan sampai kalau anak grogi ditonton. Saya mulai berubah itu dari mulai riset itu kan yang membuat banyak persepsi baru tentang sekolah, makanya banyak orang tua yang datang memberikan hadiah ke ruang sekolah. Terima kasih Pak Deddy, anak saya dan kelihatan sekolah di sini luar biasa. Gara-gara apa? Bisa pesan taksi di depan, mau ngomong, bayangin gitu, mau ngomong, kata uminya, opang bisa nggak beli? Bisa kali nggak? Itu juga ragu mereka, bisa kali minta kelas 6. Makanya tuh mau gurunya tulis kan biar keren. Dan teman sekalian, kalau ada tantangan seperti itu, yang memang harus dilakukan sebuah menangkapnya challenge itu kan antara try dan error gitu. Dia bisa atau dia gagal. Tapi dengerin, pernah cerita Thomas Alva Edison kan, yang membuat apa? Berapa kali? 1000 baru berhasil. Tapi dari tahapan 1 sampai 99 kali dia menemukan. Bayangin ya Pak. Oh banyak hal yang dia temukan. Jangan dilihat gagalnya dulu. Jangan begitu. Jangan dilihat gagalnya dulu baru. Aduh repot angkat kursi. Kampok sekalian kan. Jadi bayangkan Pak
mahasiswa seneng nih. Saya nggak perlu jelasin banyak-banyak ke orang tua murid nih. Udah. Baik, kemarin rapotnya Lydia selalu jelasin, Masya Allah, ada prakarya. Ya orang tua bilang keren. Efeknya ada, tapi buat sekolah yang penting. Image-nya sekolah jadi naik, trendingnya. Miftahul Ulum, ngambil rapotnya berbeda. Bikin status orang tua nggak bete sekarang mah tuh. Walaupun nggak bete sekarang apa itu teman dia nanya, dia ngambil rapotnya. Karena di sana waktu campuran itu orang tua saya menyampaikan dia bahagianya. Santai kalau saya kemarin di rumah, saya mau ngambil rapot, takut digini sama. Ya satu lagi ilmu yang paling penting. Jadi ketika ngambil rapot pun kasih pelatihan ya, gue ngambil rapot aja. Kalau ada orang mau konsultasi apapun terkait dengan raihan akademis atau pencapaian karakter dia, kita bilang kayak gini. Ayah Bunda, izinkan saya ingin menyampaikan potret saya selama di kelas dengan Ananda. Ingat ya Bunda, potret saya selama di kelas dengan Ananda. Saya yakin kalau di rumah Ananda pasti keren, Bunda lebih tahu. Nah ketika sampai begitu, siap Bunda ya, jadi ini versi saya loh saya menyampaikannya. Jangan Bunda ya, saya menyampaikan ini hasil potret saya selama di kelas. Lagi tekankan, ayah Bunda di rumah pasti ada keren. Ini di kelas. Sampaikan positifnya dulu. Ayah Bunda, anaknya keren banget. Dia nggak pintar ya, anaknya nggak pintar ya. Anaknya nggak pintar, tapi sholatnya sopan santun bagi lagi aja. Ayah Bunda, Masya Allah, saya pengen banget punya anak kayak anak Bunda deh. Itu dulu kita puji dia dulu. Sholatnya rajin, anaknya tekun, sopan, gitu. Namun alangkah baiknya diimbangi dengan semangat belajar. Itu jangan tapi, ayah Bunda tapi nih ya, tapi katanya Bunda baru apa lagi nih. Kadang orang tua kalau dibilangin, pernah saya di komen orang tua waktu saya kelas 6 juga anak baru ya dulu, saya menyampaikan aja dengan gaya saya, Bu, nih Bu, anaknya dapat nilainya ya, canda mulu di kelas. Saya pikir dia mau bercanda juga, ternyata sensitif. kok bisa tadi bercanda? Terus kaget juga, terus salah ngomong dia, saya salah ngomong kayak jelas sekali. Gak tahu teman. Kalau di rumah nggak begitu loh Pak Deddy. Salah ngomong. Saya bilang sama Bu Epi, ya Pak Deddy orang tua itu sensi, jangan begitu ngomong. Gitu saya berubah, saya aja berubah, saya berubah aja ngajarin ngomong. Teman-teman sekalian, dari rangkaian cerita sama tadi hal yang saya sampaikan, banyak hal yang membuat sekolah kita akan terus ada. Banyak hal yang bisa dijadikan promosi terbaik dari jemari-jemari teman-teman sekalian. Jadi jangan pas ada event aja, udah. Jadikan aktivitas medsosnya bermanfaat. Baru udah pelatihan digitalisasi kan, bikin lagu. Saya bikin lagu sama orang terbaik, keren banget lagunya. Kata ini saya, Allah Abi, lagunya keren amat, kok bisa sih tahun lu bikin begitu? Katanya, itu dari mana Bi? Dari pelatihan kemarin nih, wah keren banget. Boleh nggak minta trainer? Ini kan mau latihan juga sekolah, membuat lagu dengan suneo ya. Iya, artinya semua bikin dari sekarang ucapkan kepada anak atau siapapun. Saya bikin buat yang di dalam, nah kok bisa Pak nama saya di lagu gitu? Kita tahu bisa aja. Saya bikin buat. Oh, pantesan baru itu asal. Iya, baru ini makasihnya lagunya. Mau entar buat itu. Saya bikin ini girang banget. Nah berarti murid kita bikin, tapi jangan 30 nama lagunya habis. Lima aja, misalnya Budi, Imak ya dulu ya. Budi, bikin 5 gitu. Jadi ada inovasi sifatnya loh ini gitu. Saya langsung aplikasikan data itu. Kok bisa nama saya di lagu orang, kok ingatnya orang lagi katanya. Iya maunya ternyata ya. Jadi orang saya kata ya, pop lagi pada ini. Saya bilang, kalau lagu model keroncong juga ada.
Baik teman-teman, saya yakin hari ini kita bisa berkarya terbaik ya. Saya yakin hari ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran atas apa yang disampaikan oleh Bu Wasila, harapan-harapan saya, teman-teman sekalian. Yuk, saya lagi dengerin. Sekolah ini ujung tombaknya adalah teman-teman guru semuanya. Ujung tombaknya adalah Bapak Ibu guru semuanya. Kami manajemen itu mencitrakan kayak Yayasan Muda Guru, ngebantu biar pencitraannya itu goal 100%. Teman-teman lah yang menjadi ujung tombak. Tapi sepanjang perjalanan semester 1, Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan buat teman-teman. Itu kenapa? Karena teman-teman mau berubah, teman-teman berpikirnya panjang apa yang dilakukan buat sekolah ini. Yuk 106 jadikan 128. Bisa? Bisa. Takbir. Baik, dari saya cukup sekian, terima kasih. Mohon fokus ya, sampaikan ide terbaik buat sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.